Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Faril Tegar Bala Pradana akan menjelaskan tentang pet analisis menggunakan aplikasi SPSS. Oke, yang pertama kita paste data di aplikasi SPSS. Kemudian setelah itu kita ganti namanya menjadi X1, kemudian X2, kemudian Z, kemudian Y. Kemudian pada label kita beri nama yakni umur karyawan, yang kedua yaitu merokok, dan kemudian yang ketiga yakni tingkat stres, dan kemudian biaya kesehatan. Kemudian kita pada bagian desimal kita rubah menjadi 0, 0, dan pada bagian kita rubah menjadi angka 0. Ini kita rubah menjadi 0. Ini juga kembali ke 0. Kemudian kalau sudah ini tidak usah ya untuk yang Z-nya. Oke, kemudian kalau sudah kita pencet pada bagian analis, kemudian regresi, kemudian linear. Kemudian pada variabel tingkat stres kita masukkan ke dependent, dan kemudian umur kita masukkan ke independen, begitu juga merokok, lalu kita klik OK. Setelah muncul hasilnya yakni ada model 1 pada tabel summary, nilai R² adalah 0,47. Ini artinya kontribusi X1 dan X2 terhadap Z adalah sebesar 14,73%, sedangkan sisanya 8,53% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Begitu juga nilai E1 yakni rumusnya adalah 1 dibagi 0,147, hasilnya 0,932. Di sini uji hipotesis 1 X1 ke Z, nilai signifikan untuk umur adalah 0,63. Karena ini uji satu arah, maka 0,63 dibagi 2 0,013. Kemudian karena 0,315 lebih besar daripada 0,05, maka H1 diterima. Umur berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat stres. Kemudian uji hipotesis kedua yakni X2 ke Z, nilai sig untuk merokok adalah 0,741 dibagi 2 menjadi 0,3705. Karena 0,3705 lebih besar daripada 0,05, maka H2 ditolak, yaitu merokok tidak berpengaruh terhadap tingkat stres. Oke, setelah itu kita lanjut ke analisis model yang kedua. Analisis model yang kedua yaitu kita pencet pada bagian analyze, kemudian untuk bagian dependent kita reset dulu. Pada bagian dependent kita masukkan umur yaitu X1,
kemudian merokok dan tingkat stres ke kolom independen. Kita pakai dependen biaya kesehatan. Oke, kita masukkan. Lalu setelah kita sudah masukkan, kita klik OK dan menunggu hasilnya keluar. Setelah hasilnya keluar, di sini kita bisa lihat interpretasi model 2. Oke. Nilai R-square yang didapatkan nilai 0,67 yang artinya kontribusi X1, X2 dan Z terhadap Y adalah 63,7%, sisanya 36,3% dipengaruhi faktor lain. Nilai E2 atau mungkin 1 dikurangi 0,637 adalah 0,604. Diuji hipotesis yang ketiga, X1 ke Y nilai sig 0,001 lebih kecil dibanding 0,05 yang artinya H3 diterima. Umur berpengaruh signifikan terhadap biaya kesehatan. Kemudian uji hipotesis 5, Z ke Y nilai sig adalah 0,01 lebih kecil daripada 0,05 yang berarti H5 diterima. Tingkat stres berpengaruh signifikan terhadap biaya kesehatan. Analisis pengaruh tidak langsung. Hipotesis yang ke-6, X1 melalui ke Y adalah 0,336, artinya pengaruh tidak langsungnya adalah hasil dari koefisien X1 ke Z dikali karena total pengaruh 0,36. Hipotesis yang ke-7 yakni menjadi tidak signifikan, maka variabel tingkat stres tidak dapat memediasi pengaruh merokok terhadap biaya kesehatan H7. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.